atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan solat subuh, dilanjutkan dengan menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu nasihatnya salah seorang ulama pernah mengatakan, indama yazurukal maradu tashuru kullu dunya fi ainaika wa tusbihu kullu umniyatika tafihatun amama ni'mati sihah. Tak kala sakit datang, maka dunia akan menjadi kecil dalam pandangan kita, dan semua harapan yang pernah kita impikan menjadi remeh dan menjadi tak berharga. Harapan yang banyak itu beralih menjadi satu harapan baik, yaitu mendapatkan kembali kesehatan. Jadi ma'asyiral hadirin, sebenarnya sakit itu membawa pesan kecil dari Allah Ta'ala kepada kita manusia. Pesan itu bunyinya, ma'ad'afaka, alangkah lemahnya engkau wahai manusia. Kadang kita merasa kuat, merasa bisa melakukan segalanya, tapi begitu kita sakit, bukan sakit yang membuat kita harus dirawat, sakit yang kita ini bisa tetap berada di rumah, seperti flu, kepala pening, badan lemas, baru diuji dengan sakit ringan tadi yang mengganggu. Akhirnya semua rencana berantakan. Nak kondangan tak jadi gitu. Sudah rencana semalam, besok kondangan, ada keluarga ngundang, baju lah gantungkan, sewet lah ditika, mobil lah siap besok ngadep luar. Bangun tidur palak mentak. Bangun tidur palak mentak, nak tegak pun susah. Akhirnya berantakan kalau rencana tadi. Tak jadi semua yang kita sudah planning dari semalam, gara-gara palak mentak. Jadi kita ini sebenarnya tidak kuat-kuat niat. Malah kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Jadi semua rencana kita tiba-tiba jadi berantakan. Allah Ta'ala seakan sedang berbisik sama kita. Lihatlah, kata Allah, engkau tidak sekuat yang kau kira. Engkau hanyalah hamba yang lemah. Itu saat kita sakit. Imam Ghazali dalam sebuah ungkapannya pernah mengatakan, sakit itu ibarat surat kecil dari Allah yang berkata kepada manusia, alangkah lemahnya engkau wahai manusia. Dan memang benar. Satu rasa nyeri baik yang kita alami sudah cukup meluruhkan kesombongan kita. Satu nyeri baik yang kita alami sudah cukup untuk meluruhkan kesombongan kita, yang merasa hebat, kuat dan bisa berbuat sekendaknya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam salah satu doanya beliau meminta kepada Allah,
Doa ini boleh kita pakai juga. Boleh kita amalkan juga. Doa yang berasal dari Sayyidina Umar. Allahumma barik li fi quwwati wa la taj'al musibati fi dini. Pendek doanya. Allahumma barik li fi quwwati wa la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, berkahilah untukku pada kekuatanku. Kalau aku lagi kuat, berkahi ya Allah. Bantu aku untuk menggunakan kekuatan yang aku punya ini untuk taat kepadamu. Jadi kita yang diberi oleh Allah kekuatan fisik, kesehatan, minta agar Allah Ta'ala berkahi. Sebab segala sesuatu yang diberkahi pasti mawa dampak positif dan manfaat buat orang lain dan diri dewek. Wala taj'al musibati, jangan jadikan musibah yang menimpaku itu menimpa agamaku. Kalau nak sakit, biarlah sakit fisik ya Allah. Kalau nak susah, biarlah susah pikiran. Jangan sampai musibah itu nimpa agama. Hilangnya semangat untuk taat. Kemudian matinya indera perasa saat maksiat, tidak katik rasa bersalah saat maksiat, menikmati perbuatan dosa. Nah, ini namanya musibah yang menimpa agama. Kita kalau ngasuh dak lemak badan, fisik kita ni terasa lain, badan meriang-meriang, itu indikasi bahwa tubuh kita ni lagi tak sehat. Biasanya kita langsung cepat tanggap. Minum ramuan yang bisa mengembalikan tubuh kita pulih lagi. Banyak dogan kita minum. Wedang jahe. Kalau tak katik perubahan juga, doktor itulah. Dokter musulah. Katik tapi hari ni je. Kalau kami nelpon, dok, tenggorokan ni sakit, dok. Tunjuknya vitamin oleh beliau. Ami Ali kalau ada dokter mus konsultasi. Lemak Jami Ali, kalau di sini tak bayar konsultasinya. Kalau kita sakit kan langsung konsul. Nanya, kira-kira apalah dok penyakit anak ini. Dia boleh menunjuk resep. Lemak kalau orang ahli. Kalau nanya ustaz, paling minta jampian gitu. Ustaz, aneh sakit jampi. Nah, apa jampi itu? Buah obat kalau sakit. Itu kita bisa rasakan dan kita biasanya cepat tanggap kalau ada perubahan di fisik kita. Langsung nyari jalan keluar biar pacak balik lagi. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang tak kita rasakan. Penyakit yang nimpa agama. Berupa tadi, maksiat yang jalan terus. Ketaatan yang kita tunda-tunda. Matinya rasa takut kita kepada Allah. Nah, itu musibah yang menimpa agama. Sayyidina Umar minta, wala taj'al musibati fi dini. Jangan jadikan musibahku pada agamaku. Artinya ma'asyiral hadirin, Sayyidina Umar sadar sakit badan masih bisa sabar, tapi kalau sakit agama, lalai dari Allah, lupa solat, malas ibadat, itu musibah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah yang menimpa agama kita. Ada seorang dokter di rumah sakit berkata, saya melihat orang-orang kaya, berpangkat, semuanya datang ke rumah sakit ketika sakit. Di depan aku, mereka sama. Pasien. Walaupun dia punya pangkat. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit, statusnya pasien. Walaupun mungkin kadang-kadang mereka lebih dapat prioritas. Namun tetap pasien yang harus diobati. Mereka sama, dah ada bedanya. Yang mereka inginkan pun cuma siko. Balik sehat lagi. Balik sehat lagi. Walaupun mereka itu berpangkat, kalau sudah sakit, masuk rumah sakit. Kalau sudah masuk rumah sakit, harapan keluar dalam keadaan sehat. Dah kata beda. Dan kata dokter, ada orang kaya yang berkata kepada dia, dokter, semua harta saya serahkan kepada engkau sebagai biaya agar aku bisa pulih dari sakitku, agar aku bisa kembali sehat seperti biasa. Tapi kata dokter, mahno pacak. Duit tak bisa membeli kesehatan. Duit cuman pacak sebagai biaya berobat. Sehat dah pacak dibeli.
Sehat dah pacak dibeli. Kalau sehat pacak dibeli, orang kaya kata yang sakit. Sehat tu diupayakan dengan cara berobat. Berobat tak menjamin sehat. Kalau sakitnya lah parah, miliaran duit pun tak pacak nyembuhkan. Penyakit bapa ini sudah stadium 4. Jadi kemungkinan balik seperti semula kecil. Aku bayar 20 miliar doktor. Mana pacak? Nak 3M pun tak pacak. 2T pun tak pacak. Tak pacak. Karena sakitnya sudah kronis. Nak duit berapa pun tak pacak mengembalikan kesehatan bapak yang sudah stadium 4 ini. Tak pacak. Nah ini. Hal tu tadi. Sudah kalau lah sakit dan duit itu sudah berguna lagi, baru ngerasa sadar gitu. Ternyata sehat itu lemah. Ada penyair ngomong seperti ini. Wa kisratul khubzi fi aknafi afiyatin aladzu ta'man minas salwa ma'asaqami. Secuil roti, sepotong roti. Roti coy pula, 2,000 roti coy tu. Tahu memang roti coy? Tahu kan? Roti coy, roti gepeng 1,000 harganya. Roti coy yang 2,000 tu isi coklat. Belah 2 gitu. Belah 2. Sehat waktu makannya. Wah, kalau lemaknya. Lapar pula, tambah lemak itu. Karena makan itu paling lemak kalau lagi lapar. Roti 2,000 bukan besri yang satu buahnya itu 20. 2,000. Perut lagi lapar, bagi 2. Dinjuk kawan pula. Paling lemak makanan itu. Dikunyah tu rasa ni mana? Masuk ke perut tu nyaman kan. Aladzu ta'man. Sepotong roti yang dimakan saat sehat lebih enak rasanya daripada manisan yang mahal kalau dimakan bersamaan dengan rasa sakit. Kalau sakit dah lemak galau. Kalau sakit tu dah lemak galau. Bawalah makanan lemak ke orang yang kita jenguk di rumah sakit. Buah-buahan, tak terkocek dia. Bawa balik ke rumah itu. Keluarga yang makan. Bawalah. Anggur. Paling 2 ekor dia nyicip. Kita beli 1 kilo. Makanya kalau nak ngawak ke rumah sakit, 2 ekor weh. Anggur tu. Banyak ambil. Karena niat kita nak ngenjuk orang sakit itu kan. Kalau nak ngenjuk yang nyago, banyak ke dikit. Jeruk tu 2 kilo kalau baca. Lebih lemak. Kalau gitu sehat. Masih ingat mungkin kami pernah cerita tentang Hajjaj bin Yusuf. Oh, ingat beliau. Hajjaj bin Yusuf. Seorang gubernur Iraq. Diktator. Hidupnya mewah. Saat dia ingin menjamu makan orang yang tak dia kenal dan dia dalam keadaan puasa orang tadi, nolak jamuan Hajjaj. Kata Hajjaj, makanlah, ini makanan terenak mungkin yang pernah kau makan semua hidup. Karena dia badui. Badui mana pernah nyok makanan lemak macam ini. Apa jawaban badui tadi? Ma toyyabathu khubbazuk. Tidak membuat makanan kau jadi lemak koki yang masak atau perpaduan bumbu yang tepat. Yang buat lemak itu bukan perpaduan bumbunya, bukan kokinya, tapi sehatnya. Walaupun dimasak oleh koki nomor 1 di Indonesia, juara chef Indonesia itu, tak lemak kalau lagi sakit. Tak lemak. Orang lagi nyeri perut, lagi mah, dinjuk makan steak harga 5 juta per potongnya. Yang kalau dimakan di mulut, lumek daging itu. Tidak ngunyah gitu. Masuk lidah lumek. Pernah ambil makan makannya? Tak pernah kan? Lumek gitu. Saking lemak lembutnya. Masuk lidah. Oh, lumek deh. Tak baca memayangkan lemaknya itu. Tunjuk orang yang lagi nyeri perut. Karena asam lambung. Tak masuk. Apalagi lagi sariawan. Tambah tak masuk. Dalam ludah lagi sakit. Jadi yang buat makanan lemak bukan kokimu, bukan itu resepnya, bukan, tapi sehat. Bayangkan ya, wa kisratul khubzi fi aknafi afiyatin aladzu ta'man minas salwa ma'asaqami. Yashtahil mu'afa kullama ladzatid dunya. Wong yang lagi sehat tak sakit pengen seluruh kenikmatan dunia itu mampir dalam kehidupannya.
pengen makan lemak, tidur nyenyak, rumah besar, isteri banyak. Tidak. Pengennya banyak nih yang dia pengen kan. Banyak nih. Kalau lagi sehat, pengen. Tapi wala yashtahil maridu siwal afiyah. Kalau sakit sudah, yang dia pengen sih kok sehat. Wong sakit, Pak. Aku hadiahkan kau mobil. Walaupun mobil makin baca. Aku tunjuk kau rumah mewah. Buat apa rumah mewah kalau sakit? Yang dia cuma minta sih, balik ke sehat. Tapi baca tak manusia yang sehat? Tak baca. Hatta dokter. Dokter cuma mengupayakan kita baca sehat. Tapi asyafi wallah. Khud minna nadawa watlub minallah syifa. Dalam salah satu klinik yang ada di Hadramut kami dengan guna cita Ustaz. Mbak dari kami obat, minta sembuh dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, fal afiyah idza damat juhilat wa idza fuqidat urifat. Sehat itu selagi ada terus sama kita, tak kita sadari. Tapi kalau sudah hilang, baru kita ketahui nilainya. Pengen kita balik normal seperti semula. Hatta ibtila'i rik min ghairi alamin wa waja'in nikmatun. Negok ludah tanpa rasa sakit nikmat. Negok ludah tanpa rasa sakit nikmat. Pernah tak kita mengalami gadang tenggorokan yang jangankan masuk makanan, negok banyak ludah kita sakit. Negok banyak ludah sakit. Jadi ini. Padahal kita harus tiap beberapa menit negok banyak ludah. Kalau kita lepas itu ludah ini kering. Mulut kita kering, tak nyaman. Jadi kita harus negok. Pas negok, sarung yang masuk tu. Sarung bukan main. Bayangkan ludah lagi sarung. Apalagi makanan. Apalagi makanan. Cukup. Oh, dah baca. Tambah kita ngip cukup. Oh, ada lemak ni. Makan pempek kalau no. Kita ngawasi be no. Oh, itu 3, ini 4. Be. Oh, ada lemak ni. Oh, ya ibu lo. Oh, sedap dan cukup ini kentalnya. Tambah ada lemak kita. Kita negok ludah sakit. Negok ludah sakit. Tak sadar kita kalau kita isi air nalan banyak ludah tak sakit itu nikmat. Tak sadar kita. Agak kapan sadarnya? Pas ngasuhkan. Bangun tidur tak lemak tahu kan? Nalan sakit. Hilang kenyamanan hidup kita. Hilang. Rasanya pengen normal lagi tenggorokan ini. Wasahru lailatin bisababi maradik au maradi man tuhib yadulluka ala azamatil afiyah. Tak pacak tidur semalaman karena kita yang sakit atau karena orang yang kita cintai yang sakit. Itu memberi petunjuk kepada kita tentang hebatnya nikmat sehat. Hebatnya nikmat sehat. Allati tan'am biha kulla yaumin, yang kita nikmati tiap hari. Setelah kita diuji dengan sakit, semalaman tak baca tidur, membuat kita tak betah, membuat kita tak nyaman, bolak-balik pucuk kasur, ke kanan salah, ke kiri salah, tegak salah, duduk salah. Salah kalau tak katik posisi yang lemak, nak nyari posisi yang lemak tak ketemu supaya baca tidur. Bayangkan stresnya orang yang tak baca tidur. Ditambah sakit yang dia derita. Hebat. Berarti kita yang tidur nyenyak, semalam nyenyak kita tidur ya. Alhamdulillah. Mata terpejam dewek. Ada orang lama jam yang kau tidur, malik. Belum tidur katanya. Nyari lemak tidur tu dah baca dia. Padahal kasurnya luasnya. Acak orang 5 tidur di situ. Pakai lihap sebabnya panjang tadi. Lemak dia tidur. AC pula. Selimut tebal pula kalau dingin. Ada siko wong cuman mentang kardus, selimutnya plastik, narik langsung ngorok. Alang lemaknya. Uji kita baru 2 menit, dah bunyi. Nyenyak pula. Bangun-bangun dah katik keluhan. Tidurlah sago, dapat tidur, bangunnya menderita pula.
Kalau tak pernah ngasuh kan alhamdulillah nikmat. Kadang-kadang kita tak ajak tidur bukan karena kita yang sakit. Wong yang kita sayang yang sakit. Anak sakit tak ajak tidur kita. Anak kenyang, tak mungkin dia nangis kita diamkan. Tak mungkin. Walaupun kita punya orang rumah yang ngipu anak tadi biar tenang, biar tak rewel. Tak mungkin kita bapak tidur pasti kita bantu juga bangun. Tak baca tidur. Sekeluarga tak baca tidur. Gara-gara anak sakit. Di situ menunjukkan betapa luar biasanya nikmat afiat, nikmat afiat, nikmat afiat itu luar biasa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering meminta kepada Allah afiat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Abbas paman beliau bertanya, ya Rasulullah, alimni kaifa ad'u, kaifa as'alu rabbi. Ya Rasulullah, ajarkan aku mana aku berdoa. Ajarkan aku apa yang harus aku minta kepada Allah. Ya Abbas, salillah al-afiyah. Wahai Abbas, mintalah afiat. Tak berapa lama datang lagi, ya Rasulullah, ajarkan aku mana cara minta sama Allah. Apa yang aku harus minta? Ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah. Minta afiat. Karena Allah tak memberi seorang hamba setelah iman dan yakin yang lebih hebat daripada afiat. Afiat itu keselamatan fisik, keselamatan rohani juga. Afiat itu kondisi di mana kita tidak sedang diuji. Walaupun kita tetap akan diuji, tapi minta agar Allah selamatkan dari ujian yang bisa membuat kita ini jauh darinya. Afiat. Paling lemaknya nikmat itu afiat. As'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sakit, ma'asyiral hadirin, ngajarkan kita empati. Kadang Allah beri sakit supaya kita menjadi lembut hatinya. Kadang orang tak pernah sakit angku. Maka dah heran kita dengar cerita Fir'aun itu ngapu pacak ngaku Tuhan karena tak pernah sakit. Ada salaf itu, ma'asyiral hadirin, yang curiga dengan dirinya, jangan-jangan dia ini Allah benci karena tak pernah sakit. Sebab dia memahami hadis Nabi, iza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau sayang dengan hambanya, Allah uji. Kenapa hidup aku ni tak ada ujian? Jangan-jangan Allah benci sama aku. Karena kalau Allah sayang, pasti Allah ujian dalam hidup aku. Yang menjadi salah satu seni dalam kehidupan. Dengan lagi dia berjalan nak keluar, kakinya tersandung, kukunya patah. Nah, akhirnya Allah membuktikan cintanya sama aku. Tapi jangan kita nendang batu depan sana. Tak perlu. Sakit tu tak perlu dicari. Tapi kalau ada, disabari. Nabi tak ngajarkan kita minta diuji. Jangan. Agak takut tak kuat. Mungkin pernah juga kita dengar cerita, ada seorang yang sakitnya parah, tubuhnya kurus. Kalau kita melihat kondisi dia yang sakit, kita ngira dia tak bakal selamat lagi dari sakit ini dan bakal mati karena penyakitnya. Dijenguk oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, mak mana kau dapat dirimu? Parah. Adakah engkau berdoa sesuatu kepada Allah sebelum kau menderita penyakit ini? Ada. Apa doa yang kau panjatkan? Ya Allah, kalau engkau hendak menghukum aku karena kesalahanku di akhirat, maka hukum aku di dunia, jangan di akhirat. Kata orang tadi, kalau engkau nak menghukum aku atas kesalahanku di dunia, jangan ya Allah. Hukum di dunia be. Di akhirat terlalu berat hukumanmu. Jadi cukup di dunia be hukum aku. Kata Nabi SAW, subhanallah, matutik, tak mampu. Tak mampu kalau kita dihukum Allah di dunia, tak mampu kita nahannya. Berat hukuman Allah itu. Kenapa kau tak minta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Buat dosa bagian hidup dari manusia. Minta dihukum atas dosa di dunia, jangan, tak kuat kita. Tak kuat. Jadi kalau nak minta ampunan benar biar tak dihukum dunia akhirat. Allahumma atina fid dunya hasanah. Diamalkan oleh hamba ini. Oleh orang yang dijenguk Nabi. Doa ini dipanjatnya terus menerus, akhirnya dia pulih dan sembuh lagi. Jadi jangan kita
kita minta balas kalau kita buat dosa. Yang kita minta ampun, bukan minta balas. Ya Allah, telah banyak mata ini buat dosa. Ambillah. Nah, jangan utuh, saro gitu. Ya Allah, kaki ini terlalu banyak melangkah ke tempat maksiat. Hukumlah ya Allah. Putus sikit kaki itu jangan. Minta ampun, bukan minta dihukum. Jadi sakit ngajarkan kepada kita empati. Kalau kita tidak pernah sakit, mungkin kita akan meremehkan orang lain. Tapi saat sakit, kita baru sadar betapa sulitnya sekedar berjalan, betapa beratnya saat kita mengalami nyeri di bagian tubuh tertentu. Dari situ kita nyadari kalau ada orang yang rasakan apa yang kita pernah rasakan, kita menjadi kesian dan empati. Ini orang sakit, kita tak pernah mengalami sakit itu. Baru-baru empati. Malah kita sok nasihati, sabar-sabar weh, kuat awak lanang, no. Kau tak pernah kau tu. Tak pernah dia sakit cak gitu. Lemak ni sok nasihati, sabar awak lanang, dulu kau kuat, sekarang cengeng ni ya nangis terus. Itu kalau tak pernah ngasuhkan apa yang mau ngasuhkan, kurang empati. Malah sok nasihati tadi. Sok nasihati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sikap kisah dari seorang wanita sebagai seorang istri. Betina ni hebat, masyarakat. Perempuan ni hebat. Kadang lebih kuat dari kita. Dia posisinya sebagai istri. Berarti dia punya tanggung jawab melayani suami. Posisinya sebagai ibu. Berarti dia punya tanggung jawab melayani anak. Plus posisinya sebagai anak yang masih memiliki seorang ibu. Yang ibunya itu sudah sakit. 10 tahun ibunya sakit itu. Kita nyata ini. Jadi dia menjalankan 3 peran. Berat. Ngurus suami, ngurus anak, ngurus ibu. Dan dia tinggal sama suaminya. Ibunya dirawat di rumah suaminya. Punya suami yang pengertian, nikmat, yang memahami kondisi istrinya yang harus ngurus ibu, luar biasa. Memaklumi keteledorannya dalam memenuhi kebutuhan suami karena ada ibu yang diurus. Oh, hebat itu. Tak banyak yang macam itu. 10 tahun ngurus ibunya, terkapar pucuk kasur, sakit stroke. Bayangkan mak mana orang sakit itu. Rewel, temperamen, galak ngoceh. 10 tahun dia sabar ngawat ibunya. Dia ngomong, rasanya tubuh ini pengen hancur karena beratnya ujian yang harus dia jalani. Tak punya banyak waktu untuk suami dan anak. Karena ibunya ditinggalkan setengah jam dia sudah teriak-teriak. Minta diperhatikan, minta dirawat dengan serius. Teledo dikit dikatoi. Ala kulli hal kalau tak pernah diuji dengan macam ini, berat. Barulah nak istirahat, nguling sama suami yang baru balik dari kerja. Tiba-tiba teriakan dari kamar ibunya itu keluar. Nyeritkan dia. Mintanya simple. Gaut badan yang gatal. Kan ibunya dah cakap gaut. Berat tak? Tiap hari harus mandikan, ngentikan pampers, nyalini baju, molak balik badannya supaya tidak posisi terbaring mak itu terus. Berat. 10 tahun. 10 tahun. Sabarinya. Badan ni remuk. Karena harus ekstra. Pagi nyiapkan suami nak berangkat, anak sekolah, mandikan. Ibu pula. Oh, 3 beratnya. Tapi yang lebih berat dari sekedar ngurus keluarga, ibu yang sakit selama puluhan tahun tadi, yang lebih berat bagi hidup aku adalah komentar. Komentar wong. Yang datang cuma 5 menit, 10 menit. Tapi ninggalkan bekas yang berat nian di pikiran dan di hati. Komen. Ngomong ke, tak mikir. Ngomong ke, tidak di, apa istilahnya itu? Tidak difilter. Boleh komen-komen tu, nyaran-nyaran kan boleh. Tapi pikirkan dulu kira-kira yang kita sarankan ini mampu tak dijalankan oleh orang yang kita tunjuk saran tadi. Datang ke, ibu kau tu bawa ke Singapura. Alang kalau mak bawa Singapura, duit dari mana Singapura?
Di sana ada dokter ahli saraf. Tetangga kami berobat sana baik. Tetangga kamu tu berduit. Kami tak kata duit. Jauh ke Singapura sana. Oh, ke Singapura. Untuk kebutuhan sehari-hari memang ngasuh je. Lemahlah kamu. Cuba dia mikir dulu. Oh iya, ini keluarga tak mampu. Mana ikut suruh Singapura. Apa suruh berhutang? Lemah kan komen ini kan sekedar ngomong. Bawa ke Singapura. Oh itu nyakit kenian itu. Kadang tak mikir dia. Ibu kamu tu beli alat terapi. Ada bola-bola. Nah, punya duri-duri dikit nah. Tiap hari. Terapi dengan bola-bola tadi. Harganya murah. Cuma 4 juta, 5 jutaan. Rutin baik kau terapi no. Tempek ke tempat yang sakit tu. Kalau baik-baik. Ada keluarga kami yang kami kenal. Baik setelah terapi itu. Dah seluruhnya baik. So, beli bola-bola itu listrik. Datang lagi segala. Oh, rajin-rajin. Ibu tu dijemur keluar. Jangan mendep belik terus. Gawak keluar jemur. Kena ke matahari pagi. Dia kira ngawak dan ngangkat ibunya dari kasur keluar itu mudah. Dia dewean urus ibunya kata yang mantu. Anaknya kecil. Lakinya bergawe. Tak ngangkat. Tak mikir. Yang ngomong tu tak mikir. Jemur. Rajin-rajin. Biar baik ibu tu. Ay, lemak ujinya komen itu. Agak nyingok kasur tu. Lihat tu kotor kamu. Bersihkan belik ni madai kamu belik kotor mak ini sian lah mak kamu tu dia tak tahu tiap hari dibersihkan pas dia datang lagi kotor komen inilah wong yang datang cuma 5 menit tapi ninggalkan luka yang terus diingat oleh yang ngurus 10 tahun ngurus berat sabar giliran ada orang ni tak baca dia. Jadi kita kalau datang nyingok wong sakit cukup doa ke be tak salah tunjuk saran-saran yang tak diperlukan oleh keluarga. Bapak kamu ni mandikan kembang 7 rupa no. Kalau rupiah tu, nah, nyari kembang yang sarung buluk 7 rupa tu. Rajin-rajin borei lidah buaya no. Kalau pacak yang asli dari buayanya ni, nah, dia kata repot buluk. Macam-macam saran ini. Itu komen-komen yang buat wong yang sudah terbeban hidupnya tambah beban. Sabar itu cukup. Sabar, mudah-mudahan ini jadi jalan pahala buat kau yang ngurus wong tua. Baik-baik. Jangan ngeluh. Aku berdoa mudah-mudahan Allah lanjut terbaik. Dah balik. Tepei amplop. Senang lah itu dia. Makasih. Buka kosong. Mending lah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Keluarga-keluarga kita. Dan orang-orang yang kita cintai. Kalau Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan sakitnya sakit ringan. Bukan sakit yang parah. Bukan sakit yang membuat orang-orang yang mencintai kita jadi susah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.